Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. RS Polri menegaskan bahwa penyebab kematian Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid adalah karena terbakar. Adapun penyidik menyatakan tidak ditemukannya penyebab lain atau tanda kekerasan karena pada sisa tulang atau organ korban yang masih teridentifikasi. Polisi mengumumkan hasil identifikasi dua kerangka manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik mengidentifikasi kantong jenazah yakni berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan tinggi badan 158 hingga 168 cm. Polisi mengungkap kerangka tersebut atas nama Reno Syahputra dan Muhammad Farhan. Mereka sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa yang terjadi bulan Agustus lalu. Dan dua, pengambilan sampel DNA dari tulang. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. B. Kantong jenazah 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikat pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang, nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamid. Terima kasih. Identifikasi ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kerangka yang ditemukan adalah kerangka dari dua orang yang sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa bulan Agustus lalu. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rizky Solehudin, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri menyerahkan jenazah korban hilang Farhan dan Reno kepada pihak keluarga di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Pihak kepolisian akan mendampingi hingga proses pemakaman selesai. Hari ini juga kami menyerahkan dua jenazah kepada penyidik Polda Metro Jaya. Polri secara resmi menyerahkan jenazah Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo kepada pihak keluarga. Proses penyerahan dilakukan secara berjenjang dari RS Bayangkara Polri Kramat Jati ke Polda Metro Jaya sebelum diserahkan langsung kepada keluarga masing-masing. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga kedua korban. Hasil identifikasi memastikan kantong jenazah nomor 0080 teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo. Sementara kantong nomor 0081 sebagai Muhammad Farhan Hamid. Pihak kepolisian akan mendampingi hingga proses pemakaman selesai. Begitu ya? Iya, untuk penyelidikannya kepolisian maksimal sih menurut saya maksimal sekali. Jadi saya benar-benar berterima kasih atas kinerjanya kepolisian. Cuman kalau dari pihak keluarga kami untuk ditanyakan selanjutnya apakah puas atau bagaimana, kita masih keadaan berduka. Jadi belum tahu nih ya langkah selanjutnya gimana, apalagi ya tadi yang saya bilang. Dan hasil akhirnya ternyata adalah sebuah kerangka, itu cukup menyakitkan. Makanya kalau tadi Mas saya berterima kasih dengan orang-orang yang disebut, kalau saya sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga yang tetap bertahan sampai pada hari ini dan juga rekan-rekan yang terus membicarakan berita kehilangan orang ini. Sebelumnya Polri mengonfirmasi hasil tes DNA terhadap dua kerangka manusia yang ditemukan di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil identifikasi, keduanya dipastikan merupakan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Mereka merupakan warga Jakarta Utara yang dilaporkan hilang setelah kerusuhan di akhir Agustus 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Masa kenapa tuh? Sumpah. Mana aja yang terdekat. Pemirsa, BNNP Kalimantan Timur gerebek barak narkoba di wilayah Kelurahan Pelita. 42 orang dinyatakan positif konsumsi narkoba. Ya, sementara itu di Medan, Sumatera Utara, petugas gabungan sita 35 kg sabu dan jenis narkotika lainnya.
Petugas gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur melakukan operasi pemberantasan narkotika di wilayah Kelurahan Pelita. Puluhan warga ditangkap dan 43 orang yang diperiksa dan 42 orang dinyatakan positif mengkonsumsi sabu. Pegang. Tunggu situ. Penindakan ini merupakan bagian dari operasi pemulihan kampung rawan narkoba yang disebut Bersih Narkoba. Sedikitnya 3 kg sabu disita, sementara Polresta Samarinda mengungkap 7 kg dari jaringan yang diduga berkaitan. Diam. Sementara itu, petugas gabungan juga melakukan penggerebekan di sejumlah lokasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil operasi sepekan ini, petugas tangkap 59 orang serta barang bukti 35 kg sabu, 985 butir ekstasi, dan 178 cartridge vape mengandung narkotika. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak, menyebutkan di lokasi ini pihaknya membakar 3 barak narkoba. Para pengedar narkoba juga mempersiapkan keamanan dengan menggunakan alat komunikasi HT serta mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 prajurit TNI ditahan usai diduga menganiaya juniornya saat bertugas di Barak Yohar Hanut 4 AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, meski telah ditahan, ketiga prajurit TNI tersebut masih berstatus sebagai saksi. Pasca penganiayaan yang dilakukan oleh 3 prajurit TNI terhadap Prada Hairul Muhammad Nail hingga meninggal dunia, kini memasuki tahap baru. Ketiganya kini telah diperiksa dan ditahan oleh tim penyidik polisi militer Kodam atau Pomdam 14 Hasanuddin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ketiga terduga pelaku tersebut merupakan senior korban berinisial Prada AG, Prada WE, dan Prada FL. Meski 3 prajurit ini telah ditahan, diduga telah melakukan tindakan fisik berlebihan kepada juniornya, namun tetap menunggu hasil dari penyidik Pomdam. Ini sekarang masih terus dikembangkan proses penyidikannya oleh Pomdam. Sampai sekarang masih diperiksa secara mendalam 3 orang. Ya, 3 orang ini diduga melakukan perbuatan yang ada unsur pidananya. Namun kita masih menunggu bagaimana hasil akhir dari Pomdam. Sementara baru 3 orang sudah diperiksa secara mendalam. Tak hanya itu, pihaknya juga masih menunggu hasil dari penyelidikan dari Pomdam sendiri. Apakah ada terduga pelaku lain dan 3 prajurit yang saat ini telah ditahan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan.